Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Satu Atap, Dua Hati, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara share, komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Tidak, kalau Mas usir aku dari rumah ini, berarti Galang juga akan kuajak pergi dari sini. Yusuf tertawa getir. Silakan kalau bisa. Aku sudah mengajukan hak asuh Galang ke pengadilan. Aku tidak bodoh, Mas. Tentu saja pengadilan akan menjatuhkan hak asuh Galang padaku, karena aku ibu kandungnya. Oh ya? Aku hampir lupa kalau kamu ibu kandungnya Galang. Tetapi mengapa aku tidak pernah melihat ketulusanmu dalam mengurus dan menyayangi Galang? Terus menurutmu bagaimana tanggapan pihak pengadilan kalau anak sekecil Galang diasuh oleh ibu tidak bertanggung jawab sepertimu? Kamu mau lawan aku di pengadilan tentang hak asuh Galang? Boleh saja. Tapi jangan salahkan aku kalau beberapa videomu aku jadikan bukti di sana. Aku sekarang mulai waras, Almira. Aku bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya memanipulasi keadaan. Jadi jangan coba-coba melawanku. Aku seperti ini karena kamu yang memulai semua. Kamu berusaha menghancurkan keluargaku. Maka siap-siaplah. Aku pun akan melakukan hal yang sama kalau kamu berusaha untuk melawanku. Oh ya? Kamu tidak akan bisa melawanku, Mas. Lihat saja nanti. Kamu akan kembali bertekuk lutut di hadapanku. Apa? Aku gak salah dengarkah? Dengan cara apa kamu akan membuat aku kembali tertarik padamu? Setelah banyak kecewa yang kamu berikan, terutama pada istriku Safira. Sepertinya tidak akan mudah kamu melakukan itu, Almira. Kamu akan menyesal karena telah memulai permainan denganku. Kita lihat saja nanti, Mas. Oke? Aku terima tantanganmu. Sekarang, kamu angkat kaki dari rumahku. Karena sebentar lagi, aku akan segera menjemput ratu rumah ini. Aku nggak mau, Mas. Aku satu-satunya ratu di rumah ini, teriak Almira. Dasar wanita tidak tahu malu. Baiklah, kalau tidak bisa diusir secara halus, maka aku akan mengusirmu dengan cara paksa. Yusuf masuk ke kamar Almira. Lelaki itu langsung memasukkan semua pakaian Almira ke dalam koper. Hatinya sangat kesal. Apalagi setelah mengetahui tentang kebenaran yang selama ini mereka lakukan pada Safira dan calon janinnya. Rasa bersalah terbit dalam hati. Teringat di saat Safira mengatakan tentang kecurigaannya selama ini, ia tak pernah mempercayainya sama sekali. Padahal apa yang dikatakannya benar semua. Lelaki seperti apa dirinya yang lebih mempercayai wanita baru daripada wanita yang bertahun-tahun sudah dikenalnya luar dan dalam? Bodoh. Kata itu yang tepat untuk dirinya saat ini. Mas, aku tidak mau pergi dari rumah ini. Tanpa membalas perkataan Almira, Yusuf langsung membawa dan memasukkan koper ke dalam mobil. Masuk, ucap Yusuf seraya mendorong Almira masuk ke mobil. Kamu tidak bisa memaksaku seperti ini, Mas. Walau bagaimanapun, aku masih sah menjadi istrimu. Kalau begitu, sekarang aku jatuhkan talak kepadamu.
Setelah lahir anak itu, aku akan menggugat cerai resmi ke pengadilan. Hah? Begitu mudahnya kamu mengucap itu. Apa kamu bilang? Kamu berani bilang seperti itu? Setelah apa yang kamu lakukan pada keluargaku? Kamu zolimi istriku. Bahkan, kamu cuci otak ibuku untuk ikut menzolimi Safira. Perbuatanmu sungguh licik dan merugikan orang lain. Aku tidak bisa mendidikmu. Mungkin nanti akan ada orang baru yang akan bisa membimbing dan mendidikmu untuk menjadi wanita yang lebih baik. Aku tidak mau lelaki lain. Aku mau kamu yang tetap jadi lelakiku. Yusuf mengembuskan nafas kasar. Maaf, aku tidak bisa. Sudah cukup banyak luka dan kecewa yang kuberikan pada Safira. Hanya karena wanita sepertimu. Aku tidak ingin menambah lagi luka di hatinya. Selalu saja wanita itu yang kamu bela. Pokoknya aku tidak mau pergi dari sini. Almira mencoba membuka kembali pintu mobil, tetapi dengan gesit Yusuf menahannya. Diam dan turuti semua keinginanku, atau aku akan sebarluaskan videomu. Mendengar itu, Almira terdiam. Walau bagaimanapun, dia tidak ingin videonya tersebar luas keluar. Ia tak habis pikir, dari mana Yusuf mendapatkan video itu. Sementara Yusuf tersenyum penuh kemenangan. Tak rugi, dia membayar mahal seseorang untuk mendapatkan bukti tentang keburukan Almira. Video itu bisa menjadi kelemahan untuk Almira. Tanpa menunggu lama lagi, Yusuf langsung melajukan mobilnya dengan perlahan. Sekesal-kesalnya pada Almira, ia tidak ingin membuat janin di rahim Almira kenapa-napa, walaupun mungkin bukan darah dagingnya sendiri. 1 jam kemudian, mobil memasuki jalanan sempit, lalu berhenti di depan rumah sederhana dengan halaman yang tidak terlalu luas. Yusuf turun dan langsung membuka bagasi mobil untuk menurunkan koper yang berisi pakaian Almira. Rumah siapa ini, Mas? Mengapa kamu menurunkan koperku di sini? Yusuf tidak menjawab, melainkan masuk ke dalam rumah dan menggeletakkan koper itu di sembarang tempat. Untuk sementara kamu akan tinggal di sini. Tenang saja, aku masih bertanggung jawab kepadamu. Aku juga sudah membayar sewa rumah ini untuk 1 tahun ke depan. Perabotan dapur dan bahan makanan untuk 1 bulan pun sudah aku siapkan di dapur. Jaga diri kamu baik-baik. Jangan pernah memasukkan lelaki ke rumah ini. Kalau sampai aku mendengar atau melihat kamu bermain lelaki, aku tidak akan mencukupi lagi kebutuhan bulananmu. Apa? Aku akan tinggal di rumah sempit seperti ini? Kamu tidak salah memilihkan rumah untukku, Mas. Kenapa? Seharusnya kamu bersyukur. Setelah apa yang kamu perbuat, aku masih peduli dan masih mau bertanggung jawab padamu. Akibat perbuatanmu itu, aku hampir saja kehilangan wanita terbaikku. Aku muak dan jijik mendengarnya. Apa sih yang membuatmu begitu mengistimewakan dia? Kecantikannya di bawah standar loh, Mas. Ya, mungkin menurutmu seperti itu. Tetapi bagiku, dia wanita tercantik di dunia. Halah, bullshit, Mas. Kalau memang menurutmu dia wanita tercantik di dunia, kamu tidak akan tergoda olehku, dan kamu tidak akan memutuskan untuk menduakannya. Ya, itulah kesalahan fatalku. Tetapi setidaknya aku sadar, tak ada wanita terbaik di hidupku selain Safira. Aku mau muntah mendengarnya. Semoga saja kamu betah. Aku pulang dulu. Mas, jangan tinggalin aku sendiri di sini. Rumahnya sempit lagi. Yusuf mengembuskan nafas kasar. Lelaki itu kembali mendekat pada Almira. Belajarlah hidup sederhana. Syukuri apapun yang kamu miliki hari ini, agar kamu bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan pernah ingin bahagia di atas penderitaan orang lain. Cukup aku dan Safira yang menjadi korban terakhirmu.
Setelah mengatakan itu, Yusuf langsung berjalan masuk ke mobil. Ia sengaja menyewa rumah yang agak jauh dari rumahnya. Tempat itu juga jauh dari keramaian dan lalu lalang mobil. Semoga dengan menyepi, Almira bisa menyadari semua kesalahannya. Saat mobilnya memasuki halaman, Yusuf menemukan Galang tengah menangis di sana. Yusuf turun dari mobil dan langsung menghampiri putra sambungnya. "Abi, Mama nggak ada di kamar. Kemana Mama pergi?"